Kebakaran hebat melanda 3 bangunan yang dijadikan tempat usaha di Jalan Keting, Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi pukul 9 pagi tadi. 18 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Proses evakuasi 4 orang anak, 2 wanita dan 1 pria berlangsung dengan dramatis. Mereka terjebak di lantai 3 rumah mereka yang dijadikan gudang penyimpanan masker. Pelan-pelan. Para korban kemudian dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan medis. Petugas kepolisian Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara masih menyelidiki penyebab kebakaran. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi kebakaran di Jakarta Utara tadi menjadi pembuka kita di iNews Prime. Kami juga hadirkan perkembangan penetapan 3 tersangka baru atas tragedi kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Saya Abraham Silaban. Diduga akibat rebutan pengolahan limbah, 2 ormas di Kabupaten Bekasi nyaris bentrok. Aparat gabungan diterjunkan untuk membubarkan massa. Muda Pancasila sudah 5.000 anggota yang datang di Bojongmangu di PT Hyundai. Pancasila! Amare! Pancasila! Bentrokan antar ormas di Kabupaten Bekasi nyaris pecah. Diduga ormas pemuda Pancasila dan GMBI ini bersih tegang lantaran perebutan pengolahan limbah. Di sebuah kawasan industri, kedua kubu ormas telah mempersiapkan diri masing-masing dengan kayu dan senjata tajam. Setelah aparat datang ke lokasi, situasi sempat memanas lantaran menolak untuk dibubarkan. Aparat yang tiba di lokasi pun memediasi masing-masing kubu agar tidak terlibat bentrok dan mau membubarkan diri. Menurut warga setempat, ketegangan ini lantaran kedua ormas berebut jatah pengolahan limbah dari sebuah perusahaan di kawasan industri ini. Aparat Polres Pangkal Pinang menggerebek seorang residivis yang bersembunyi dalam bunker usai mencuri kabel masjid. Pelaku menyimpan hasil curiannya di dalam bunker sedalam 2 meter. Keluar, kamu sembunyi di dalam sini. Tim Buser Naga Polres Pangkal Pinang terpaksa melepaskan tembakan peringatan guna memancing residivis spesialis pencuri kabel masjid untuk keluar dari gorong-gorong. Pelaku bersembunyi di lubang tanah yang dibuatnya menyerupai bunker guna menghindari kejaran petugas. Setelah dibekuk tanpa perlawanan, polisi menggeledah bunker dan menemukan sejumlah barang bukti hasil kejahatan pelaku, termasuk celana dalam wanita. Selain mencuri kabel masjid, pelaku juga kerap terlibat pencurian handphone dan nyaris menjadi sasaran amuk warga. Pelaku ini cukup licin sekali karena beberapa TKP yang kami temukan, dan alhamdulillah di TKP yang terakhir yaitu di sebuah masjid, pelaku melakukan pembongkaran di masjid instalasi kabel listrik yang berbentuk tembaga diambil oleh pelaku, sehingga instalasi listrik khususnya yang AC, kabel-kabel yang jenis tembaga itu rusak berat di masjid. Usai ditangkap, pelaku digiring ke Mapolres Pangkal Pinang guna penyelidikan lebih lanjut dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Seorang pengusaha konstruksi di Bekasi, Jawa Barat mengamuk di kantor Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi.
Aksi perusakan dilatar belakangi kekecewaannya karena tidak mendapat proyek yang dijanjikan kepala dinas. Kecewa karena selalu dijanjikan akan diberikan proyek, seorang kontraktor mengamuk di ruang kerja kantor Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Aksi pengerusakan inventaris kantor milik pemerintah Kabupaten Bekasi ini direkam warga dan viral di media sosial. Dalam video, kontraktor ini menyebut nama seorang pejabat dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi. Penjabat Bupati Bekasi mengaku aksi pengerusakan pelaku dilatar belakangi kesepakatan proyek antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan pihak kontraktor. Intinya minta pekerjaan. Benar sudah diberikan menurut Pak Kadis, tapi minta lebih. Dan juga untuk temannya. Akumulasi kekesalan kita ini memuncak. Beliau sebagai Direktur Utama CP Jumat Kliwon, saya sebagai Direktur Utama CP Al-Khalib, dijanjikan proyek oleh Pak Ambar, PL, karena kita udah menang tender disuruh mundur, proyeknya katanya proyek bayar utang. Itu kemarin bukan preman, bukan mandor, itu akumulasi kekesalan kita sebagai pengusaha daerah. Atas viralnya pengerusakan tersebut, pemerintah Kabupaten Bekasi telah melayangkan laporan ke pihak kepolisian Resort Metro Bekasi. Laporan kepada polisi juga dilakukan pengusaha jasa konstruksi atas dugaan jual beli proyek oleh dinas kepada pihak ketiga. Preman yang sempat viral setelah memalak pedagang kembali diciduk polisi. Setelah sempat minta maaf, preman tersebut justru kembali berulah dan meresahkan pedagang. Ya gimana? Bentar lah, pagi dia. Inilah aksi Hendro, preman yang kerap meminta iuran kepada pedagang di kawasan Pasar Martubung, Kota Medan. Setelah diviralkan korbannya, preman ini pun meminta maaf. Nama Hendro, mohon maaf kepada Ibu Dwi, saya karena telah melakukan kesalahan di lapangan dengan membawa hidup dan timbangan, dan saya tidak akan mengulangi kembali lagi, Bu. Namun janji tinggal janji. Hendro kembali berulah dengan meresahkan pedagang yang menggelar lapak di Pasar Martubung. Kali ini tidak ada maaf untuk Hendro. Aparat Polres Pelabuhan pun menciduk komplotan preman tersebut. Meminta uang kebersihan kepada si korban seraya melakukan pengancaman dengan menggunakan sepucuk senjata angin, ya, senapan angin. Sempat melakukan pemukulan terhadap barang-barang yang ada, ya, sehingga satu unit timbangan milik si korban jatuh. Tersangka Hendro melanggar pasal 368 KUHP atas kasus pemerasan dengan pengancaman. Kini Hendro dan kawanan preman lainnya mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sejumlah warga yang asik bermain judi jackpot kocar-kacir saat aparat Polsek Sunggal menggerebek kampung narkoba di kawasan Pinang Baris, Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya mesin judi, aparat juga menyita paket narkoba siap edar. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia kampung narkoba yang digelar tim TK Polsek Sunggal di Jalan Pinang Baris, Medan, Sumatera Utara. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara saat mengejar sejumlah warga yang tengah asyik bermain judi jackpot. Saat diperiksa, polisi mendapati seorang warga yang membuang paket sabu. Di lokasi lain, polisi menyisir sejumlah rumah yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba. Dari tempat ini, polisi menyita sejumlah alat isap dan paket sabu siap edar. Dari kedua TKP kita amankan 4 orang diduga penyalahgunaan narkoba, kemudian 3 unit armor dan 4 mesin judi jackpot.
Lebih lanjut, aparat menegaskan akan rutin menggelar operasi razia kampung narkoba guna memberantas peredaran barang haram tersebut. Komplotan perampok supir truk beraksi dengan berpura-pura sebagai polisi. Informasi tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Puluhan nelayan di Batang, Jawa Tengah menggeruduk kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan guna menggelar unjuk rasa. Selain berorasi, massa juga memasang spanduk berisi penolakan PP nomor 85 mengenai pengenaan pajak dan pengurusan izin penangkapan ikan bagi pemilik kapal. Nelayan setempat keberatan dengan kebijakan pengenaan pajak sebesar 12% yang dinilai merugikan. Nelayan dan pengusaha ikan berharap kebijakan pemerintah dikaji ulang. Inilah video amatir yang merekam aksi sejumlah pemuda saat melempari batu ke kendaraan yang melintas di Tol Belawan, Medan, Sumatera Utara. Tidak hanya melempari batu, mereka juga diduga memalak uang dan barang berharga lainnya kepada para pengendara, terutama supir truk. Atas aksi yang dianggap meresahkan pengendara ini, polisi langsung bergerak cepat. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan akhirnya menangkap salah satu pelaku, yaitu JRS. Pelaku yang merupakan warga Belawan Bahari bersama kelompoknya diduga melakukan pelemparan dan pemalakan terhadap kendaraan truk tangki di kawasan pintu keluar Tol Belawan, Kampung Kurnia Belawan, Kota Medan. Banjir bandang yang membawa material lumpur bercampur air bah ini menerjang kampung nelayan Pantai Celong, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Selain curah hujan yang tinggi, gundulnya sejumlah hutan setelah alih fungsi lahan juga menjadi penyebab banjir bandang ini. Usai kejadian, material lumpur dan batang pohon merusak permukiman warga yang dilintasi air bah. Warga berharap pemerintah setempat memberi perhatian dengan kondisi lingkungan agar tidak terjadi banjir bandang susulan. Aksi dua kelompok pemuda yang baku hantam di kawasan Tabanan, Bali ini viral di media sosial. Setelah viral dan menuai kecaman akibat menyebabkan kemacetan, kepolisian pun turun tangan melacak pelaku tawuran. Hasilnya, 10 remaja diamankan dan diperiksa intensif di Polres Tabanan. Sebagian besar pelaku tawuran adalah remaja putus sekolah. Pihak kepolisian akan memanggil keluarga para remaja ini dan meminta ikut melakukan pembinaan. Aksi perampokan sopir truk dengan mengejar dan menghalang kendaraan pada malam hari ini terekam kamera CCTV. Modus para pelaku mengaku sebagai anggota kepolisian sambil menanyakan surat jalan. Para pelaku menuduh sopir sudah membuang minyak yang dibawanya. Mengendus adanya hal mencurigakan, korban berhasil kabur dari tipu daya para pelaku dan melaporkannya ke polisi. Dari aksinya ini, pelaku menggasak uang 2 juta rupiah dari korbannya. Kini keduanya terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Seorang pemodal yang diduga menjadi dalang kebakaran sumur minyak ilegal di Jambi diringkus polisi. Informasi lengkapnya saat lagi.